Ada beberapa pemain yang sebelumnya dipanggil, sekarang tidak dipanggil. Ada pemain yang belum pernah dipanggil, sekarang dipanggil. Ya itu saya rasa bagian pemilihan keputusan dari pelatih. Ya. Dan saya selalu mengingatkan pada saat ini kita diuntungkan punya pelatih baik dan pemain baik sehingga timnya baik. Soemarji pastikan hanya satu pemain timnas Indonesia yang absen lawan Jepang. Di situ kalau mau main itu harus H-7 terakhir data masuk. Main tanggal 15, berarti mundur tanggal 8. Tanggal 7 dia harusnya ada. Tanggal 7 berarti harus stop. Sebetulnya tahu pemerintahan masih baru. Ini kabinet juga berubah. DPR pun baru kemarin terbentuk untuk proses pemerintahan daerah atau penduduk dunia. DPR juga besok baru dalam proses proses kemungkinan berat untuk main di misalnya main di mudah-mudahan main di Kabar buruk untuk timnas Indonesia. Kevin Dix dipastikan tak bisa perkuat skuad Garuda saat melawan Jepang. Komunikasi dengan AFC, ada kawan-kawan kami ada di sana, dan tetap kami akan berharap bahwa siapapun wasitnya dari negara mana wasitnya, kami meminta untuk berlaku netral, karena kami juga akan yakinkan bahwa sepak bola Indonesia 80% negara kami, masyarakat kami senang dengan sepak bola, maka jangan sampai tidak netralan wasit-wasit yang memimpin mengandung nuansa yang tidak baik antar kedua negara. AFC diminta tunjuk wasit netral untuk pimpin laga timnas Indonesia, PSSI. Jangan coba-coba kirim yang tidak baik. Soemarji pastikan hanya satu pemain timnas Indonesia yang absen lawan Jepang. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada laga kelima Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 15 November 2024. Dalam laga itu, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Soemarji, mengatakan bahwa hanya satu pemain timnas Indonesia yang absen melawan Jepang. Kata Soemarji, pemain tersebut adalah Ivar Jenner. Ivar Jenner harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning sehingga absen melawan Jepang. Sebelumnya, Ivar Jenner mendapatkan kartu kuning saat melawan Bahrain dan Cina. 2 kartu kuning berturut-turut yang didapatkan Ivar Jenner membuatnya harus absen membela timnas Indonesia di laga nanti. Sempat ada kabar bahwa bek timnas Indonesia, Jai Idzes, tidak bisa bermain melawan Jepang karena akumulasi kartu kuning. Namun, Soemarji memastikan bahwa Jai Idzes bisa bermain. Sebab, Jai Idzes baru mendapatkan kartu kuning kedua saat melawan Cina. Adapun kartu kuning pertama didapatkan bek Venezia itu saat timnas Indonesia melawan Vietnam di putaran kedua. Kalau pemain yang absen lawan Jepang itu hanya Ivar Jenner saja. Untuk pemain lainnya bisa bermain, kata Soemarji kepada awak media di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Oktober 2024. Lebih lanjut Soemarji menambahkan, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tetap akan memanggil Ivar Jenner. Sebab, setelah melawan Jepang, timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi. Laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi merupakan pertandingan ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Duel itu digelar di SUGBK, Selasa, 19 November 2024. Pasti Ivar Jenner akan tetap dipanggil karena kita ada 2 pertandingan. Setelah melawan Jepang, kita akan bertemu Arab Saudi, kata Soemarji. Soemarji berharap para pemain timnas Indonesia bisa mempunyai kondisi fisik yang siap untuk menghadapi 2 pertandingan tersebut. Apalagi 2 laga itu sangat berat untuk timnas Indonesia. Semoga para pemain bisa sesuai dengan komitmen di awal untuk siap menghadapi 2 laga nanti, kata Soemarji. Kabar buruk untuk timnas Indonesia, Kevin Dix dipastikan tak bisa perkuat skuad Garuda saat melawan Jepang. Kabar kurang menyenangkan datang dari timnas Indonesia. Kevin Dix sudah dipastikan tak bisa memperkuat skuad Garuda pada laga timnas Indonesia versus Jepang.
Kepastian Kevin Dix tak bisa membela timnas Indonesia itu disampaikan langsung oleh anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga. Nama Kevin Dix tengah jadi perbincangan para pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya pemain FC Copenhagen ini tengah menjalani proses naturalisasi oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Bahkan berkas naturalisasi Kevin Dix telah diserahkan PSSI ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Namun sayangnya, proses naturalisasi Kevin Dix tak akan berlangsung cepat meski berkasnya sudah diserahkan ke Kemenpora. Pasalnya, proses naturalisasi pemain berdarah keturunan dari sang ibu Natasja Dix Bakarbesi ini membutuhkan waktu cukup lama. Keinginan Kevin Dix mendapat untuk kewarganegaraan Indonesia atau WNI ini diragukan dapat segera selesai. Terlebih berkas Kevin Dix harus sudah masuk ke AFC pada H sebelum pertandingan. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Jepang pada laga kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 November mendatang. Lanjut Timnas Indonesia juga akan menjamu Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 November 2024. Artinya, berkas Kevin Dix sebagai WNI harus sudah masuk ke AFC minimal pada 8 November 2024. Kevin Dix itu kalau mau main, itu harus H7 terakhir data masuk, kata Arya Sinulinga kepada media dalam konferensi pers di SUGBK, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2024. Main tanggal 15, berarti data minimal masuk tanggal 8 atau tanggal 7. Berarti harus sumpah di situ dan KTP, imigrasi dan kawannya-kawannya, tambah Arya. Menurut Arya, berkas yang dibutuhkan Kevin Dix dipastikan tidak akan bisa selesai dengan cepat. Pasalnya, pemerintah Indonesia tengah memasuki masa transisi kepemimpinan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto. Terlebih, sejumlah menteri dan pejabat negara lainnya baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahkan saat ini tengah menjalankan masa pembekalan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Oleh karena itu, proses naturalisasi Kevin Dix sudah dipastikan tak akan bisa selesai dalam waktu dekat. Pemerintahan masih baru. Ini kabinet juga berubah, nomenklatur kabinet juga berubah. Kemenkumham yang tadinya satu kementerian jadi 3 kementerian. Jadi semua lagi konsolidasi kementeriannya, ungkapnya. Kemudian DPR pun baru kemarin terbentuk komisinya. Berubah semuanya, bergeser, tambahnya. Situasi ini membuat Kevin Dix diragukan bisa membela timnas melawan Jepang dan Arab Saudi. Dengan situasi ini, PSSI meyakini bahwa Kevin Dix baru bisa bermain untuk membela timnas Indonesia pada Maret 2025. PSSI akan mengusahakan sang pemain bisa bermain pada Maret nanti. Kemungkinan berat untuk main di November. Mudah-mudahan main di bulan Maret, tegasnya. Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 melawan Australia, Bahrain, dan Cina. AFC diminta tunjuk wasit netral untuk pimpin laga Timnas Indonesia, PSSI, jangan coba-coba kirim yang tidak baik. Sekretaris Jenderal, Sekjen, Yunus Nusi meminta agar Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, menunjuk wasit netral dalam laga Timnas Indonesia. Ia bahkan menekankan tak ada coba-coba mengirim wasit yang tidak baik. Permasalahan wasit belakangan ini memang menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Apalagi setelah Timnas Indonesia melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Dalam laga antara Bahrain versus Timnas Indonesia itu wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf mendapat sorotan. Hal ini karena kepemimpinannya menimbulkan kontroversial, sehingga netizen Indonesia pun menyorotinya. Timnas Indonesia dalam laga melawan Bahrain sebenarnya mampu memimpin 2-1 hingga menit ke-96 seperti tambahan waktu yang diberikan. Namun, wasit Ahmed Al-Kaf memimpin pertandingan hingga memasuki menit ke-99 dan Bahrain pada menit ini sukses menyamakan kedudukan 2-2. Pertandingan pun akhirnya baru selesai tepat pada menit ke-100 dan situasi ini sempat membuat suasana keruh. Netizen Indonesia merespons cepat atas ketidakpuasan kepemimpinan wasit asal Oman tersebut dengan menyerang media sosial Bahrain dan juga Oman. Buntut situasi ini, netizen bahkan menyerang AFC juga dan menyebut AFC mafia.
Untuk itu, agar situasi seperti ini tak pernah terjadi lagi ke depannya, Yunus Nusi berencana menyampaikan ke AFC agar menunjuk wasit netral dalam laga timnas Indonesia ke depannya. Ia mengharapkan agar dalam event-event besar sekelas kualifikasi Piala Dunia ini tak ada hal-hal yang merugikan tim. Untuk itu, ia mengaku akan menyampaikan langsung ke AFC. Saya tanggal 28 Oktober akan ke Seoul, Korea Selatan. Akan digelar konferensi sepak bola, Konfederasi Presiden Federasi Sedunia dan Sekjen Federasi Sedunia, ujar Yunus Nusi. Dan saya akan melakukan komunikasi dengan AFC, ada kawan-kawan kami di sana, ucapnya. Pria berusia 54 tahun tersebut mengharapkan AFC bisa menunjuk wasit netral saat timnas Indonesia menjalani laga. Hal ini karena ia tak ingin ada hal tak menyenangkan yang terjadi. Apabila ada hal tak menyenangkan, netizen Indonesia bisa memberikan respons cepat. Untuk itu, agar tak ada gesekan antar negara nantinya, PSSI meminta agar wasit yang diturunkan saat timnas Indonesia berlaga adalah wasit terbaik. Ia menekankan agar AFC tak coba-coba dalam menurunkan wasit buat pertandingan timnas Indonesia. Kami berharap siapapun wasitnya, kami meminta berlaku netral, kata Yunus Nusi. Kami yakinkan bahwa sepak bola Indonesia 80% negara kami, masyarakat kami senang dengan sepak bola, jelasnya. Maka jangan sampai ketidaknetralan wasit-wasit yang memimpin ketika Indonesia bertanding akan membuat nuansa tak baik antara kedua negara. Karena masyarakat kami sangat cepat merespons. Yunus Nusi menekankan agar AFC tak coba-coba menurunkan wasit yang tidak baik. Jadi jangan coba-coba mengirim wasit yang tidak netral, mengirim wasit yang tidak baik, tegas Yunus. Masyarakat kami sangat cepat merespon sepak bola untuk menghindari ketidaknyamanan antara negara kami dan negara asal wasit berasal dan federasi kami ke AFC, tuturnya.